Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen penguji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu pilotin tahap 3 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, NIM 24902249561313. Adapun bukti dokumen biodata saya yaitu KTP dan bukti lapor diri mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu pilotin tahap 3 Universitas Negeri Makassar. Saya mengajar di SD Negeri Sampoan, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Hari ini saya akan membawakan mata pelajaran IPAS dengan materi bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulai pembelajaran, hari ini kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ketua kelas bisa pimpin doa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kepadaku paham yang benar. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau periksa kehadirannya terlebih dahulu. Hadibah Nurul Jannah, Hadir, Bu. Aisila Al-Munawwarah, Hadir, Bu. Al-Sakira Rusnin, Hadir, Bu. Amira Putri. Hadir, Bu. Jadi hari ini kita hadir semua ya. Ya, Kita semua dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sekarang kita akan mengecek kerapiannya terlebih dahulu. Coba dicek kerapiannya. Coba, sudah rapi semua? Ya, Bu. Alhamdulillah, hari ini kerapiannya sudah bagus. Jadi anak-anak, hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional. Jadi Ibu harap berdiri semua. Jadi kita stringin terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Kelas 4, Siap, kelas 4. siap. Mana suaramu? Ini
ada ceritanya orang yang sukses itu kalau bermalas-malasan. Baik anak-anak, Ibu mau tanya, tadi waktu berangkat ke sekolah ada yang sarapan? Ya. Coba kira-kira sarapan apa tadi pagi? Coba hasil apa? Nasi baru ikan. Selalu? Nasi sayur ikan. Iya, Sultan. Nasi sayur ikan. Hari ini semua sarapan Nasi. Coba Ibu mau tanya, kira-kira nasi itu berasal dari mana? Padi itu termasuk apa? Termasuk tumbuhan. Seperti pembelajaran kita hari ini itu berkaitan dengan tumbuhan. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah bagian tumbuh-tumbuhan. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan memperkenalkan salah satu tumbuhan berikut ini. Coba perhatikan, ini tumbuhan apa kira-kira? Tumbuhan? Seperti pembelajaran kita hari ini tentang bagian tumbuh-tumbuhan, ya kita harus mengenal apa saja bagian-bagian yang ada pada tubuh tumbuhan. Coba yang di bagian bawah tanah, ini apa namanya? Kemudian yang ini apa? Sekarang yang ini bagian apa namanya? Kemudian yang ini? Bunga. Kemudian ada? Jadi itulah bagian-bagian dari tumbuhan. Ada akar, kemudian batang, daun, bunga, dan buah. Sekarang kita mau masuk di tentang apa saja fungsi dari bagian tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video pembelajaran berikut ini. Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar materi bab 1 tumbuhan sumber kehidupan di bumi, topik A, bagian tubuh tumbuhan, kelas 4 SD, muatan pelajaran IPAS. Mari kita perhatikan percakapan berikut ini. Kamu suka sayuran hijau? Suka sayur, buah, kacang, pokoknya aku suka semua yang dari tumbuhan. Makanan pokok seperti nasi, sagu, dan singkong juga berasal dari tumbuhan. Wah, kalau begitu, tumbuhan penting sekali ya buat kita semua. Dari percakapan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tumbuhan berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang kita hirup untuk bernafas. Bisa dibilang tumbuhan sangat penting keberadaannya di bumi. Bagaimana bisa? Yuk kita pelajari semua hal tentang tumbuhan pada bab ini. Jadi diperhatikan bagian tubuh. Seperti manusia yang mempunyai tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya. Setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup. Seperti akar yang berfungsi untuk menyerap air dari tanah. Lalu, apa saja bagian tubuh tumbuhan? Apa fungsinya masing-masing? Akar memiliki berbagai fungsi, antara lain menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Batang memiliki beberapa fungsi, antara lain mengangkut air dan nutrisi yang diserap akar menuju ke daun. Daun memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Selain itu, daun berfungsi untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Bunga memiliki fungsi sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan.
Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai bagian tubuh tumbuhan. Nah, sekarang kita sudah menyaksikan video pembelajaran tadi tentang bagian tubuh dan fungsi. Jadi tumbuhan itu termasuk juga makhluk hidup sama seperti manusia dan hewan. Jadi tumbuhan juga termasuk makhluk hidup dan sama juga dengan manusia. Ya, tumbuhan juga mempunyai bagian-bagian yang ada pada tubuhnya. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, apa saja bagian utama pada tumbuhan? Siapa yang tahu? Apa saja bagian utama pada tumbuhan? Ya, coba. Kosen. Hah? Akar, apa lagi? Batang, terus Daun, bunga. buah. Iya, jadi bagian tepuk tangan dulu. Jadi bagian tumbuhan itu ada akar, kemudian batang, kemudian daun, terus bunga dan juga buah. Sekarang pertanyaan selanjutnya, apa saja sih bagian dari fungsi tumbuh-tumbuhan? Kalau di bagian akar apa fungsinya? Siapa yang bisa jawab? Coba Adiba. Menopang tumbuhan agar tetap tegak, menyerap air dan mineral dalam tanah sebagai makanan tumbuhan. Iya, tepuk tangan untuk Adiba. Oke, fungsi dari akar itu adalah menopang tumbuhan agar tetap tegak. Kemudian yang kedua adalah menyerap air dan mineral dalam tanah. Coba siapa lagi yang mau menjawab? Apa fungsi dari daun? Coba Nur Hidayah. Daun adalah tempat membuat makanan. Proses pembuatan makanan disebut fotosintesis. Fotosintesis membutuhkan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Iya, tepuk tangan untuk Nur Hidayah. Jadi tempat tumbuhan membuat makanannya sendiri. Kemudian proses pembuatan makanan disebut dengan fotosintesis. Dan yang ketiga, fotosintesis membutuhkan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Sekarang Ibu mau bertanya lagi tentang mengapa akar, batang, dan daun itu penting bagi tumbuhan. Siapa yang mau menjawab? Coba Sapira. Karena akan menyediakan nutrisi yang dibutuhkan tumbuhan. Batang sebagai jalan transportasi nutrisi dari hasil fotosintesis. Sedangkan daun menghasilkan makanan yang digunakan tumbuhan dan berkembang. Iya, tepuk tangan untuk Sapira. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana tumbuhan bisa mendapatkan makanan? Siapa yang bisa jawab? Coba Sapira. Tumbuhan mendapatkan makanan dengan cara fotosintesis. Iya, tumbuhan mendapatkan makanan dengan cara proses fotosintesis. Jadi proses fotosintesis itu terjadi pada daun tumbuhan. Kemudian tepatnya di bagian kloroplas yang mengandung zat hijau daun yang disebut dengan klorofil. Nah, sekarang dari pembelajaran tadi ada pertanyaan. Coba Nur Hidayah. Apa yang dimaksud klorofil? Iya, klorofil adalah bagian zat hijau daun yang berperan penting dalam proses fotosintesis. Ya, nah, sekarang kita menyanyi bersama tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Iya, tepuk tangan dulu. Nah, setelah tadi kita mempelajari tentang bagian tumbuh-tumbuhan, sudah tahu apa fungsi dari tumbuhan, ya. Sekarang kita akan bekerja kelompok. Iya, di sini kelompok mawar, kemudian
Terus di sini kelompok. Nah, Ibu akan membagikan LKPD untuk sebagai bahan diskusi. Jadi perhatikan ya, alat yang dibutuhkan itu adalah gunting, kemudian lem kertas, terus kertas manila. Terus langkah-langkah kegiatan kita hari ini tentang kerja kelompok. Yang pertama itu disiapkan kertas manila, kemudian gunting dan lem kertas, terus gunting digambar bagian tubuh tumbuhan yang telah disediakan, yang sudah disediakan ya. Kemudian tempelkan gambar bagian tubuh tumbuhan tersebut ke kertas manila. Terus tuliskan apa nama bagian tubuhnya dan apa fungsinya. Jadi buatlah semenarik mungkin tentang tugas kelompok kita. Jadi ingat ya, nama kelompoknya jangan lupa ditulis di lembaran kertas yang sudah kita kerjakan. Tulis dulu nama kelompoknya. Ibu, Mak. Iya, kok sebagus. Di mana ini? Lu. Sini Medi. Coba cenderung ke atas. Enggak di sini. Di sini. Ya. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Ya, kelompok apa, kemudian nama anggotanya. Bergigi di bawah bergigi ada begini. Sudah Bu? Sudah Bu? Bagaimana anak-anak? Sudah selesai tugas kelompoknya? Ya. Jadi kalian akan mempresentasikan hasil kelompok kalian. Tapi sebelum itu kita stretching dulu ya. Coba kelas 4. Disiplin, jujur, sopan santun, berkarakter, siap semangat, luar biasa mantap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pagi, siang, sore, malam. Iya, tepuk tangan. Satu kali lagi bisa? Ya. Kata kuncinya? Konsentrasi. Coba konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Coba siang, pagi, sore, malam. Iya, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Mawar ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Fungsi akar, namaku akar, tugasku mencari dan menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Fungsi batang, tugasku untuk menopang daun buah dan bunga. Aku juga yang mengantarkan makanan ke mereka. Bunga, tugasku sebagai organ reproduksi pada tanaman dan bentukku juga indah. Daun, tugasku sebagai tempat pengelolaan zat makanan dan menjaga
Tugasku sebagai pembungkus dua pehidup biji serta sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Iya. Bagaimana kelompok Mawar? Ada yang mau bertanya? Nggak ada yang mau bertanya? Nggak ada. Jadi tepuk tangan untuk kelompok Mawar yang telah mempersiapkan hasil. Siapa lagi? Kelompok selanjutnya. Coba kelompok Matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Matahari ingin mempresentasikan hasil belajar kelompok kami tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. 1. Akan berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah. 2. Memperkokoh tumbuhan agar tetap tegak. Batang berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Mengangkut makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Daun berfungsi. Daun adalah tempat membuat makanan. Proses pembuatan makanan disebut fotosintesis. Bunga berfungsi sebagai alat berkembang biak hayat. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Iya, bagaimana kelompok Matahari? Ada yang mau bertanya? Tidak. Berarti sudah jelas tentang bagian dan fungsi tumbuh. Coba tepuk tangan dulu untuk Matahari. Silakan. Sekarang kelompok Melati untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Melati ingin mempresentasikan hasil belajar kami tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Akan menopang tumbuhan menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah dan menyalurkan ke bagian lain menyimpan cadangan makanan seperti singkong dan wortel. Lagi. Batang mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun, menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh serta menyimpan cadangan makanan seperti kentang dan bijangan. Bunga sebagai alat perkembang biakan tumbuhan. Daun tempat terjadinya fotosintesis, tempat keluarnya uap air dan nutrisi. Oksigen menyimpan makanan, membungkus dan melindungi biji agar tersebar luas. Iya, bagaimana kelompok yang lain? Ada yang mau menanggapi? Sudah jelas ya? Sudah bagus hasil kelompoknya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok
tumbuh-tumbuhan. Kemudian apa lagi? Ada lagi? Coba adik Bapak. Ternyata ada dua jenis akar. Yang pertama akar tunggang dan yang kedua akar serabut. Iya, dari pembelajaran pintu pembelajaran tadi kita bisa mengetahui bahwa akar itu ada dua. Ada akar serabut dan akar tunggang. Siapa lagi? Masih ada? Coba Sultan. Ternyata ada 4 jenis daun berdasarkan susunan telurnya. Satu, daun menjari. Kedua, daun melengkung. Tiga, daun sejajar. Dan daun kapat menyirip. Iya, dari video pembelajaran tadi Sultan bisa mengetahui bahwa ada 4 jenis daun berdasarkan tulang daunnya, yaitu yang pertama apa? Daun menjadi. Yang kedua apa? Menyirip. Yang ketiga apa? Melengkung. Dan yang keempat sejajar. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, bagaimana perasaannya tentang pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Jadi kemudian pertemuan kita selanjutnya adalah tentang fotosintesis. Jadi pembelajaran hari ini gua akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sultan pimpin doa terlebih dahulu. Diri